Ketika sudah ada campur tangan Allah, maka tidak mampu dijangkau dengan logika saya. Rumah mau disita bank dan 11 titik hutang ternyata sangat mudah bagi Allah. Semua Allah cukupkan untuk menyelesaikan dalam waktu yang tidak lama. Bahkan sampai saat ini 11 titik hutang sudah lunas. Allah masih terus menambah rezeki saya. Alhamdulillah. Dulu saya pada waktu itu cuma mau membeli sepeda motor yang tua, yang pajaknya hidup saja tidak mampu, sahabat dan teman-teman. Sekarang alhamdulillah Allah titipkan 2 unit mobil dan motor. Juga ini masih berlangsung renovasi gubuk saya yang hampir disita ini. Ini sudah sangat luar biasa dan lebih dari cukup buat saya. Jangankan mikir punya mobil, bangun rumah, hidup gak punya hutang saja, saya sudah merasa sangat bahagia. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan bulan Ramadan ini. Atas izin Allah, saya untuk berbagi kisah nyata saya. Saya tidak mengenal cara lain untuk memperbanyak rezeki kecuali dengan sedekah. Saya bersyukur kepada Allah untuk mengenal ilmu sedekah, sehingga saya betul-betul merasakan sedekah sudah membawa dari keterburukan saya. Dengan sedekah akhirnya saya merasakan luar biasa, sehingga saya merasakan ini sungguh-sungguh di luar nalar. Ketika sudah ada campur tangan Allah, maka tidak mampu dijangkau dengan logika saya. Saya mengenal ilmu sedekah tidak seperti bapak, ibu, sahabat, teman-teman dalam kondisi keadaan banyak rizki. Saya tidak seperti Anda semua yang kenal ilmu sedekah lalu punya modal untuk bersedekah. Saya mengenal ilmu sedekah dalam kondisi yang sangat-sangat minus, di mana rumah tempat tinggal saya dan orang tua mau disita pihak bank. Dan tidak hanya itu, tapi saya punya beban hutang di 11 titik. Bisa dibayangkan ini adalah kondisi paling jatuh. Rumah sudah terancam, sedang hutang masih 11 titik di tempat lain. Dalam kondisi yang sangat-sangat miskin, istilahnya kere, mustahil rasanya untuk bisa bangkit pada waktu itu. Lah, karena saya merasakan ilmu sedekah ini luar biasa, saya berjanji kepada Allah, maka mau saya pasarkan ilmu sedekah ini, mau saya bagi ke pemirsa semua kalau sedekah itu luar biasa. Saya akan menjadi marketingnya Allah tentang ilmu sedekah dan dahsyatnya riba. Di media sosial, di FB, di WA, saya selalu gembar-gemborkan tentang dahsyatnya riba. Karena ini semua
yang membawa keterburukan saya adalah dahsyatnya riba. Allah akan menyuburkan sedekah dan memusnahkan riba. Al-Baqarah 276. Dalilnya, ayatnya sudah jelas. Bahkan Allah punya janji 10 kali sampai 700 kali Allah akan balas kepada orang yang bersedekah. Al-Baqarah 261 ya sahabat-sahabat, nanti bisa dicek ya, bisa pemirsa semua dicek nanti dalilnya ya. Saya mengenali ilmu sedekah ketika saya dalam kondisi tidak punya apa-apa. Saya bingung mau sedekah dengan apa. Pada waktu itu saya dibimbing dan digerakkan Allah. Kalau tidak punya harta, tidak punya materi, bersedekahlah dengan ilmu yang kita miliki ya. Pada waktu itu saya Fadi berpikir mau sedekah nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Akhirnya Allah gerakan, Allah bimbing hati saya. Akhirnya saya membuat video pertama saya di YouTube tentang cara pembuatan Bandeng Presto dan resep asli. Saya niatkan untuk bersedekah dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari perjalanan saya membuat video ini, ternyata luar biasa balasan Allah. Hanya karena melihat tayangan panci presto yang digunakan, yang mana ini adalah hasil rancangan saya sendiri, banyak sekali yang berminat dan pesan sahabat-sahabat dan pemirsa. Alhamdulillah atas izin Allah sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan luar negeri juga saya sudah ada yang membeli. Kemarin ya saya mengirim paket panci presto ke Malaysia. Dan ini sudah ada beberapa orang yang telepon dari Singapura. Oke, lanjut ke cerita saya ya sahabat-sahabat dan pemirsa ya. Rumah mau disita bank dan 11 titik hutang ternyata sangat mudah bagi Allah. Semua Allah cukupkan untuk menyelesaikan dalam waktu yang tidak lama. Bahkan sampai saat ini 11 titik hutang sudah lunas. Allah masih terus menambah rezeki saya. Alhamdulillah. Dulu saya pada waktu itu cuma mau membeli sepeda motor yang tua, yang pajaknya hidup saja tidak mampu sahabat dan teman-teman. Sekarang alhamdulillah Allah titipkan 2 unit mobil dan motor. Juga ini masih berlangsung renovasi gubuk saya yang hampir disita ini. Ini sudah sangat luar biasa dan lebih dari cukup buat saya. Jangankan mikir punya mobil, bangun rumah, hidup gak punya hutang saja, saya sudah merasa sangat bahagia dan karena hutang adalah hal yang sangat saya takutkan. Mati dalam keadaan punya hutang, bahkan orang mati syahid pun dosa hutangnya tidak diampuni sahabat-sahabat dan teman-teman. Bahkan Nabi juga tidak mau mensolati mayat yang punya hutang. Ngeri ya pemirsa, perkara hutang. Semua ini saya tunjukkan ke pemirsa agar Anda semua yakin bahwa janji Allah adalah maha benar. Hanya Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Bukan saya maksudnya sombong ataupun ria, karena di dalam hati saya berjanji
saya akan menjadi marketingnya Allah. Saya harus bisa membuktikan ke Anda semua. Tanpa pembuktian Anda pasti tidak akan yakin. Sudah saya buktikan testimoninya seperti ini dan saya paparkan dalilnya. Terkadang bagi yang belum mendapat hidayah masih belum percaya, masih ngeyel ya. Mari kita renungkan dalam hati. Kalau Anda sebagai seorang muslim yang mengakui Al-Quran adalah pedoman hidup, wahyu dari Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, lalu mau percaya dengan siapa kalau Al-Quran dan hadis nabimu tidak mau percaya? Silakan direnungkan, ditanyakan dalam hati yang paling dalam. Anda sebagai seorang muslim sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Sekarang tanyakan dalam hati kita, kalau dengan Al-Quran tidak percaya, dengan hadis-hadis Nabi tidak percaya, terus Anda mau percaya dengan siapa? Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi hidayah Allah. Karena tanpa hidayah Allah, hati tertutup, rapat dan terkunci, tidak mau terbuka dan percaya. Saya contohkan kisah zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nabi Musa mukjizat luar biasa, tongkat dilempar jadi ular, masih belum mau beriman. Pada zaman Nabi Isa mukjizat kurang apa ya, luar biasa, bisa menghidupkan orang mati. Yang terjadi malah Nabi Isa dicari-cari mau dibunuh. Mungkin dari pemirsa semua bertanya-tanya, testimoni sedekah seperti apa yang saya lakukan? Baik, akan saya ceritakan secara singkat ya. Ketika hidup saya serba kekurangan, terjerat hutang, langkah yang pertama saya lakukan adalah bertobat dari riba. Saya berjanji tidak akan melakukan atau membuka akad riba baru lagi. Yang kedua, saya perbanyak istighfar, memperbanyak istighfar setiap hari. Saya berkomitmen harus beristighfar 1000, 2000, 3000 kali ya. Saya jelaskan memang berzikir tidak ada batasan, harus sekian-sekian. Tetapi menurut pendapat saya, kalau kita tidak punya target dalam jumlah tertentu, akhirnya kita meremehkan zikir. Misalnya begini, nanti saja zikirnya habis sholat subuh sekalian dan semampunya. Pada waktu sudah sholat subuh kita tunda lagi, nanti saja habis sholat zuhur. Sampai zuhur masih nanti terus, akhirnya menunda-nunda karena kita tidak punya komitmen ya. Dengan kita punya target setiap hari, insya Allah kita bisa istiqomah. Lanjut, cara yang ketiga, perbanyak sedekah. Sedekah bisa dilakukan ke orang tua, saudara-saudara kita, panti yatim, ke masjid-masjid dan orang-orang yang membutuhkan. Semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, maka Allah akan lebih banyak membalas. Oke, pemirsa dan sahabat-sahabat semua, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jika banyak kesalahan itu mutlak kesalahan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.